Orang melakukan ghosting karena alasan beragam, seperti misalnya dia udah gak berminat lagi, mau menghindari konflik, merasa hubungannya sudah gak ada artinya lagi, skala prioritasnya berubah, dan alasan-alasan lainnya. Ghosting atau menghilang seakan menjadi solusi yang paling mudah dilakukan untuk keluar dari situasi sulit yang lagi dihadapin. Jadi ini semacam cara orang untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga potensi konflik yang akan terjadi. Meskipun jelas lah ya, ini adalah suatu tindakan yang tidak baik dan bisa menyakiti perasaan orang lain. Ghosting ini saya lihatnya sama seperti rejection atau penolakan ya. Jadi yang seperti ini berlaku nggak hanya untuk konteks dating atau kencan, tapi juga berlaku di konteks hubungan lainnya seperti di pekerjaan, bisnis, pertemanan, keluarga, bahkan mungkin dengan hewan peliharaan kita ya, yang ngilangnya aja gitu, nggak pulang-pulang. Misal di bisnis, klien atau pembeli kita seperti sudah sangat berminat, semuanya lancar dan mulus, terus tiba-tiba dia menghilang aja gitu, kita di ghosting. Aduh, padahal kita udah berharap banget jadi deal bisnisnya kan, karena kita lagi butuh banget uangnya. Tapi dia malah ngilang gitu aja. Lalu kalau dalam hubungan percintaan, ekspektasi kita dengan dia sudah sangat tinggi. Kita mau kenal lebih jauh, lebih intim, dan sudah yakin bisa membayangkan hubungan dengan orang tersebut sangat ideal dan akan bisa menuju ke arah yang sangat serius. Dia ngilang. Malah berakhir hubungannya. Kan sakit banget tuh kayak gitu ya. Harapan kita dengan dia mungkin sudah membumbung tinggi kemana-mana, tapi kita harus sadari juga tiap orang kan harapannya gak harus sama dengan kita. Buat kita dia adalah sosok yang ideal, tapi bagaimana kalau dia melihat kita tidak seperti itu? Bisa jadi dalam batinnya dia berkata ini orang baik, dan kayaknya sih dia mengharapkan sesuatu yang serius bahkan sampai nikah ya. Emang sih kita seru-seruan bareng, semuanya menyenangkan, dan gue juga gak ada masalah dengan dia. Tapi ya memang guanya aja yang belum mau serius, jadi mending ngejauh aja lah ya. Karena malas juga kan kalau sampai kebawa drama lebih dalam, atau yang lebih menyakitkan lagi. Ini gue cuma mau senang-senang sesaat doang. Kenapa dianggap serius banget sih? Gue gak segitu suka sama dia juga kali. Jadi memang sih, alasan untuk seorang reject, nolak, atau ghosting kita tuh bisa banyak banget. Dan kalau kita menganalisis terlalu jauh yang seperti itu gak akan ada habisnya. Karena nantinya pertanyaan seperti, kenapa ya dia pergi? Apa yang kurang dari aku? Apa aku ada salah ucapan atau tindakan yang bikin dia tersinggung? Kita kan sudah sangat dekat. Terus dia mau akhirin gini aja? Apa ada orang lain? Apa selama ini dia bohong? Apa selama ini aku sebenarnya gak dianggap? Dan segala pertanyaan dan analisa tak berujung lainnya yang terus berkembang dan melelahkan. Yang mana seperti itu pada akhirnya hanyalah akan menghabiskan energi dan waktu kita saja. Bahkan mungkin nih karena kita kesal, lalu kita sampai membombardir dia dengan texting seperti ini nih. Tuh kan, ada yang pernah ngelakuin atau ngalamin hal yang sama juga mungkin. Gila, panjang bener kan. Udah tuh pas gak dijawab masih penasaran lagi. Akhirnya nelfon berkali-kali. Didiemin juga. Aduh, sakit gak tuh? Saya sendiri selalu mengingatkan ke diri sendiri ya untuk stop terlalu sibuk menganalisa terlalu dalam. Stop overthinking. Karena seperti ini pada akhirnya akan ngabisin energi kita aja. Kita gak akan bisa kendalin orang agar gak ghosting atau menghilang gitu aja. Dan kita juga gak bisa dan gak perlu untuk cari tahu juga sih, apalagi sampai memaksa untuk mendapatkan jawaban apa sih alasan dia menghilang gitu aja. Apa sih kok alasan dia menghilang tiba-tiba gitu? Karena kalau pada akhirnya dia mau jawab sekalipun, seringkali itu bukanlah jawaban yang jujur. Wajar lah kalau kita pengen penutup yang bagus atau penjelasan kenapa sih dia menghilang. Dan memang ghosting atau di reject itu menyakitkan dan terkesan tidak sopan, seakan kita gak ada harganya. Dan idealnya memang harusnya orang tersebut ketemuan dan ngomong langsung, kasih penjelasan atau minimal texting lah, jadi seakan gak lari menghilang gitu aja. Tapi harus diingat, dunia di mana kita hidup tidak selalu fair dan bergerak seperti yang kita inginkan. Dan kita harus belajar buat membiasakan diri dengan hal tersebut. Jadi kalau memang ada seorang yang pergi dari kita ataupun ghosting, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, coba di texting dulu aja, yang simpel aja, nggak usah dibombardir macam-macam seperti contoh yang udah saya kasih tadi ya. Coba texting dengan bahasa yang santai aja. Tunjukin aja kalau kita memang masih tertarik, tapi nggak mau juga memberikan tekanan kepada dia atau pemaksaan kalau dia wajib dan harus mau sama kita. Lalu yang kedua, kasih dia ruang atau waktu untuk merespon. Berapa lama waktunya kita sendiri yang tahu lah.
Kalau saya sendiri sih, kalau udah 3 hari nggak ada jawaban atau respon apapun ya sudah, berarti memang dia udah nggak minat. Nggak usah di texting atau coba dihubungin lagi. Yang ini berarti juga respect atau hargailah keputusan orang tersebut dan segera move on dan lanjutkan hidup kita. Sibukkan diri kita atau fokuslah kembali ke hidup kita sendiri, termasuk ya hobi, teman-teman, bahkan keluarga. Biar kita nggak terus-terusan kepikir atau merusak hidup kita karena situasi tadi. Prioritaskan orang-orang yang memang respect atau benar-benar menghargai kita saja. Dengan kita melakukan hal tersebut, ini akan menaikkan mood kita dan pembawaan kita juga jadi lebih positif, tenang dan lebih rileks juga harusnya ya. Dan dengan begini nantinya ini akan membuat lebih banyak orang yang mau berinteraksi dan tertarik dengan kita sih. Dari yang udah seperti ini selalu ya. Yakini saja seseorang menghilang ya memang itu mungkin cara Tuhan untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan ini juga cara Tuhan untuk mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri. Apakah ini berarti kita harus memperbaiki penampilan atau fisik kita, pergaulan, pemikiran, pekerjaan, keuangan, spiritual, atau apapun itulah yang kita rasa atau sadar diri memang perlu kita perbaikin. Dan yang terakhir tentu saja, coba ketemu orang baru lagi. Jadi stoplah berfokus hanya kepada satu orang tadi saja. Dan lanjutkan hidup kita dengan mencoba ketemu orang-orang baru lainnya. Yakini saja, masih banyak kok orang-orang di luar sana yang memang bisa menghargai diri kita dan juga apapun yang sedang kita lakukan saat ini.